dipalang oleh CV Mitra Kuring. Ini dia truk dipalangkan oleh CV Mitra Kuring. Dua unit ekskavator. Kan seorang petani nih Pak Johani. Jadi dia menyewakan lahannya. Dia sudah menguasai tanah itu 49 tahun bersama istrinya. Jadi hidupnya digantungkan dari hasil pertanian tersebut. Jadi selanjutnya bahwa tanah ini ketika sudah disewakan kepada salah satu perusahaan untuk sebagai sarana transportasi untuk jalan, tiba-tiba ini diklaim bahwa ini tanah sudah dijual. Jadi Pak Jorhan ini hanya mengecap pendidikan hanya sampai kelas 2 SD, menulis juga terbata-bata, berbicara juga kurang paham, ya kita sudah maklum. Apalagi ini kan agak desa agak sedikit terpencil ya, kalau di daerah Galang masuk ke dalam sana kan. Nah, jadi dia agak kebingungan. Jadi masuklah ini ke saya sebagai pengacaranya, apalagi saya dulu mantan aktivis dulu kan. Saya dulu ketua Forum Sumatera Utara KSBC. Jadi saya melihat ini sudah ada yang tidak benar. Jadi selanjutnya dia dilaporkan ke camat dan dilaporkan ke polisi. Bahkan tanahnya itu diportal oleh pihak perusahaan. Ini sungguh luar biasa, ekstrim sekali kan. Diportal dan dibuat lagi ekskavator sampai 3 unit dan ditambah satu lagi truk untuk menghalangi, memboikot tanah si Joharni tersebut. Kalau menurut dari SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, bahwa penyidik Polda Sumatera Utara yang menyidik perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Jadiman Sinaga dan Tombang Simangunso telah memasuki tahap 1. Artinya telah diserahkan berkas kepada penyidik kepada penuntut umum atau jaksa peneliti. Jadi pada tanggal 17 Februari itu sudah dilakukan tahap 1 tadi, penyerahan berkas. Selanjutnya tiba-tiba tanggal 1 bulan 3 dilakukan gelar perkara khusus oleh Wasidik Polda. Jadi seperti kita ketahui, gelar perkara khusus itu apabila ditemukan ada numpuk atau bukti-bukti baru bahwa pihak pengacara tersangka dapat membuktikan bahwa tidak ada bukti-bukti yang bisa menjerat tindak pidana si tersangka, atau bisa jadi dimungkinkan juga di dalam Perkapol Polri apabila terjadi berdampak kepada masalah sosial atau kerusuhan atau bagaimana, ini yang bisa dilakukan penghentian penyidikan. Jadi pada intinya gelar perkara itu ada 3 tahap. Tahap pertama adalah untuk melihat apakah ada, meneliti apakah ada tindak pidana di dalam perkara tersebut. Jadi harus ditemukan bukti-bukti. Jadi ketika sudah ditemukan 2 alat bukti, maka pidana bisa ditingkatkan menjadi dari penyelidikan menjadi kepenyidikan. Selanjutnya, apabila untuk menetapkan tersangka itu perlu juga dilakukan gelar perkara. Dan ketiga, gelar perkara itu bisa dilakukan di tahap akhir ketika ada P19 ataupun petunjuk daripada penuntut umum atau jaksa peneliti ini untuk dipersiapkan. Jadi fungsi daripada gelar perkara agar secara administrasi penyidik itu tidak sembarangan atau tidak salah dalam menerapkan hukum atau melakukan
tindak penyelidikan atau tindak penyidikan. Jadi ini ekstra hati-hati. Jadi bukan dilakukan untuk mencari pembenaran atau menghentikan penyidikan. Dan kemudian bahwa gelar perkara itu tidak bisa serta-merta ketika sudah tahap 1 ini adalah sudah kewenangan daripada penuntut umum. Ini sudah kewenangan kepada penuntut umum untuk memberkas, untuk layak atau tidak ini diajukan kepada persidangan. Nah, ini fungsi daripada penyidikan. Jadi ini sudah ranah dalam penyidikan ketika sudah tahap 1. Jadi ini yang menjadi masalah ketika saya sudah lihat baca, kemarin saya baru menemui penyidik, yaitu pada tanggal 30 Maret, jadi surat SP2HP-nya, dikatakan di sini bahwa pihak daripada gelar perkara bahwa itu adalah dihentikan penyidikan tersebut. Wah, ini sangat kita memang terkejut ketika juga diadakan gelar perkara, ketika juga sudah dilakukan tahap 1 itu adalah sudah langkah yang sangat keliru ya. Ini berarti secara dari kode etik profesi polisi ini sudah jelas sudah bertentangan ya, sudah sangat bertentangan dengan kode etik profesi polisi. Berarti ada di sini yang diabaikan ya, ada diabaikan termasuk si korban ini sudah diabaikan hak-haknya, apalagi sampai dihentikan tanpa jelas. Pak, jadi Pak, kira-kira ada nggak upaya dari pihak pengacara melaporkan penyidik ke Propam, Pak? Baik, ini langkah kami adalah mengirim dulu surat-surat tersebut, permohonan perlindungan hukum, agar diketahui dari pihak instansi kepolisian perilaku dan tindakan-tindakan wasidik ataupun kepolisian di Kapolda itu sudah tidak benar. Jadi kami menyampaikan kepada Irwasum Polri dan Karwasidik Polri di Mabes, Kompolnas, Ombudsman RI, dan tembusannya sampai ke Presiden RI, kita buat tembusannya juga kepada Menko Polhukam RI, kepada Bapak Kapolri, Kadif Propam, dan kepada Bapak Kapolda. Jadi setelah ini kami kirimkan dan kami akan melakukan upaya hukum kepada pihak wasidik. Ya jelas seperti kita katakan tadi bahwa dia tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan gelar perkara tadi. Kami dalam waktu secepatnya kami akan melaporkan pihak wasidik yang telah kami menilai bahwa ini adalah perbuatan melawan hukum atau melanggar dari kode etik